Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Qala Imam Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram, Kitabus Shalah, babu sifatus shalah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش سبو وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علي حكمتك وانشر علي من خزائن رحمتك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال المصنف رحمه الله, berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram ketika membahas kitabus salat tentang bab sifat salat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan mengucapkan takbir. Takbir inilah yang disebut dengan nama takbiratul ihram. Dan al-ihram dari kata-kata ahrama yuhrimu, maksudnya adalah yang mengharamkan. Takbiratul ihram adalah takbir memulai salat yang dengannya haramlah segala macam perbuatan-perbuatan di luar salat. Itulah makna takbiratul ihram. Haramlah berbicara, haramlah makan, haramlah minum, haramlah tidur dan seterusnya. Ya, gerakan-gerakan, ungkapan, perkataan yang di luar salat haram dengan takbiratul ihram. Dan ini menunjukkan bahwasanya lafaz takbir ini tak boleh diganti. Kata ibunda kita, yastaftihus salata bit takbir, memulai salat dengan takbir, yaitu ungkapan Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan lafaz apapun juga yang semakna atau mirip dengannya. Tidak boleh Allahu A'zam, tak boleh Allahu Ajal, Allahumma Amaj, dan seterusnya. Karena selama-lamanya Nabi tak pernah merubah lafaz takbir. Ya. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya memulai salat tidak ada hal-hal lain, baik berupa niat yang dilafazkan, tak ada. Ya, ataupun bacaan-bacaan lain. Sebagian orang mau sholat banyak yang dia baca. Ya, kadang-kadang jadi imam mau sholat banyak kali bacaannya. Kadang baca ya al-isti'adzah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kadang membaca qul a'udzu birabbil falaq dan lain-lain. Macam-macam, tidak ada contoh dari Nabi yang mulia SAW. Nanti kalau mau beristiadzah kelak ketika mau membaca bismillah,
ya ketika mau membaca Al-Fatihah, sebelum membaca Al-Fatihah. Ya, maka tidak ada ucapan apapun juga sebelum salat yang dicontohkan Nabi kecuali takbir. Dengan itulah masuk ke dalam salat. Allahu Akbar. Wal qira'ata bilhamdulillah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan takbir dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah inilah yang disebut dengan nama Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab atau Ummul Quran, yang dia merupakan rukun salat. Dan kata-kata bilhamdulillah menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukanlah bagian daripada Fatihah menurut pendapat yang lebih rajih daripada pendapat para ulama. Bismillah bukanlah bagian daripada Fatihah, walaupun di sana ada khilaf antara ulama. Karena di sini dikatakan wal qira'ah bilhamdulillah. Nanti akan dijelaskan dan ditambahkan keterangan-keterangan lain yang menunjukkan bahwasanya ya Fatihah itu dimulai daripada alhamdulillahirabbil alamin. Wa kana idza raka'a, dan adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam jika ruku' lam yushkhis ra'sah, tidak mendongakkan kepalanya, ya, walam yusawwibhu, tidak pula merundukkan kepalanya berlebihan, walakin baina dzalik, tapi pertengahan, tidaklah kepalanya ke atas menongak, tidak pula membungkuk ke bawah seperti gini, tapi adalah baina dzalik, pertengahan, tidak seperti gini, tidak pula seperti gini, tapi pertengahan. Walakin baina dzalik, tapi seperti itulah. Ya, ini yang paling ideal. Kadang-kadang orang karena hal tertentu tak mampu sempurna. Ya, kadang-kadang kurang sempurna. Ya, tapi inilah gerakan yang paling ideal. Wa kana idza rafa'a minar ruku'i, adalah Nabi kalau bangun dari ruku' lam yasjud, dia tidak langsung sujud, hatta yastawiya qa'iman, hingga dia berdiri sempurna terlebih dahulu. Itulah namanya i'tidal. Ya, i'tidal adalah lurus. Sami Allahu liman hamidah, lurus. Ya, barulah sekiranya dia telah lurus membaca Sami Allahu liman hamidah, minimal mengucapkan Rabbana lakal hamdu, minimal sekali, barulah Nabi SAW sujud. Tidak boleh Sami Allahu, tidak, lurus sempurna. Ya. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujudi, ketika beliau apabila Rasulullah bangun dari sujud, lam yasjud, tidak langsung sujud, hatta yastawiya jalisan, sehingga dia duduk dengan sempurna pula. Dari sujud, ya, sujud kemudian tak langsung bangun sujud lagi, tapi duduk sempurna, duduk. Ya, setelah itu baru sujud kembali. Minimal sekali dia membaca subhana rabbi, minimal sekali membaca rabbighfirli, paling minimal. Allahu akbar, rabbighfirli, Allahu akbar, minimalnya. Semakin banyak semakin baik. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyyah, adalah Nabi SAW setiap kali sholat pada rakaat kedua, baik itu 2 rakaat memang sholat jumlahnya 2 rakaat seperti sholat subuh ataupun sholat sunnah lainnya, ataupun yang 4 rakaat ataupun 3 rakaat, apabila pada rakaat kedua kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyyah, pastilah Nabi tetap mengucapkan tiap kali rakaat kedua ucapan at-tahiyyah, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Lafaz yang semuanya boleh. Ya, at-tahiyyah maknanya adalah
salam penghormatan. Ya. Wa kana yafrishu rijlahul yusra. Adalah Nabi SAW ya, yakni bertumpu pada kakinya yang kiri. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita menyebutnya dengan duduk iftirash. Wa yansibul yumna. Dan beliau menegakkan kaki yang kanan, ditegakkan, yang kiri diduduki. Inilah namanya duduk iftirash yang kita lakukan. Kalaulah mampu, kaki-kaki yang di kanan yang jari-jari kaki kanan yang diberdirikan, ya kalau mampu hendaklah ditekukkan pula jari-jari tersebut, ya menghadap ke arah kiblat jika mampu. Yang paling ideal. Wa kana yanha an uqbatis syaitan. Adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang duduk sebagaimana duduk uqbatis syaitan, duduknya syaitan. Diartikan di sini uqbatus syaitan dengan al-iqa'. Apa itu? Bi an yulsiqa al-yataihi, ketika dia duduk di atas dua bokongnya. Dia letakkan ya dia yakni dengan kedua bokongnya dia yakni duduk di atas bumi dengan dua bokongnya. Wa yansibu saqai. Kemudian dia mendirikan kedua pahanya, wa fikhidai saqaihi, dua betisnya dan dua pahanya. Kalau antum melihat anjing ketika duduk nangkring, itulah dia iqa'. Kakinya ya ketika nangkring duduk, kedua kaki bertumpu dengan dua bokongnya di atas bumi. Kemudian kakinya ya dua-duanya diangkat. Ya, ini posisi yang paling sulit bagi kita dan posisi yang paling nyaman bagi anjing. Dan gerakan-gerakan salat, gerakan yang kita dilarang menyelisihi binatang. Tergambar antum bagaimana anjing duduk kan? Ya, itu namanya iqa'. Dan itu duduknya syaitan. Ternyata syaitan lebih senang niru anjing. Karena itulah kita dilarang mengikuti syaitan. Ini itu yang paling payah. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang sedang salat ya meletakkan kedua dhira'aihi, kedua sikunya, dhira'. Ya, iftirash as-sabu' sebagaimana binatang buas meletakkan kedua tangannya kalau mau menerkam atau bersembunyi. Binatang buas kalau menerkam enggak langsung menerkam, dia gini dulu, letakkan kedua tangannya, ya gini dulu sembunyi, nanti baru dia loncat. Ya, maka kita pun sujud tak boleh seperti gitu, kayak menerkam aja kita. Tak bukan seperti gini sujud, bukan seperti gini tangannya, bukan seperti gini, tapi sebagaimana posisi kita berdiri. Seperti ginilah ada sujudnya. Bukan gini. Ya, itulah yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena meniru gerakan binatang buas yang akan menerkam mangsanya. Ya, atau dia bersembunyi. Ya. Wa kana yakhtimus salata bit taslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup salat dengan ucapan salam. Bitaslim, dengan mengucapkan assalamualaikum paling minimal, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menurut jumhur ulama, keluarnya salat dengan salam yang pertama itulah yang rukun. Dengan yang keluar salam yang kedua adalah perkara yang sunnah. Sekiranya dia tidak mengucapkan salam kedua tak mengapa.
menyelisih sunnah saja. Ya. Apabila orang kentut setelah salam pertama tak tahan lagi dia, maka cukuplah baginya tak usah mengulangi salat. Salatnya sah. Dari kata-kata bit taslim dengan salam. Untuk siapa dia mengucapkan salam? Untuk malaikat-malaikat al-muqarrabin yang senantiasa menemani manusia, atau untuk orang-orang di samping kanan dan kirinya ketika dia salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, minimalnya assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Boleh mengucapkannya sambil bergerak, assalamualaikum. Boleh pula mengucapkannya setelah bergerak, assalamualaikum. Boleh pula mengucapkan salam dulu baru bergerak, assalamualaikum. Semuanya perkaranya gampang. Allah mudahkan. Dengan salam itulah salat itu ditutup. Ya, hadis ini adalah hadis dikutip Imam Muslim rahimahullah, dan al-Imam hadis ini sahih walaupun al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini lahu illah, ada cacatnya. Tapi hadis ini sahih. Katanya hadis ini dari riwayat Abul Jauza dari Aisyah, dan Abul Jauza tak pernah langsung mendengar Aisyah. Ya. Sebutkan juga bahwa Imam Muslim rahimahullah taala mengeluarkannya dari jalur Imam Auza'i mukatabatan dengan bentuk tulisan la sama'an, bukan langsung mendengar. Tapi hadis ini sahih. Jadi inilah gambaran salat yang diceritakan ibunda kita ya radhiyallahu tabaraka taala, dan tentunya dia tidak merinci segala hal. Apa yang dia anggap perlu disampaikan itu dia sampaikan. Ya. Jadi Nabi SAW itu tidaklah dia langsung sujud kecuali dia terlebih dahulu bangun berdiri secara sempurna. Ketika sujud pun dia tak langsung ya ketika sujud pun dia sempurna sujudnya, tidak kepala didongakkan ke atas ataupun terlampau ke bawah. Ya, ada riwayat lainnya di Ibnu Majah tentang sifat sujud rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Wabisah bin Ma'bad, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku melihat Nabi pernah salat, wa kana idza raka'a sawwa dhahrah. Kalau dia rukuk maka dia luruskan punggungnya. Hatta law subba alaihi al-ma' lastaqarra. Kalaulah sekiranya dituangkan padanya air, niscaya air tersebut tak jatuh karena lurusnya. Ya. Inilah dia sifat rukuk lurus, kepala dan bahu semua lurus, tidak kepalanya dongak, tidak pula merunduk ke bawah. Dan hadis ini dikeluarkan Imam yang 5, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Ketika bangun daripada rukuk, dalam riwayat lainnya ya, la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu sulba. Tidaklah dianggap sah salat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika salat. Fir ruku' wa sujud, baik ketika rukuk sempurna tulang punggungnya lurus, i'tidal pun demikian, harus sempurna. Enggak bengkok seperti gini. Ya, tidak pula bengkok seperti gini, harus lurus, lurus, lurus. Dan setiap kali 2 rakaat Nabi SAW mengucapkan at-tahiyyah. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya, at-tahiyyatu lillah. Ini ucapan tahiyat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan, penghormatan untuk Allah. Demikian juga segala macam bentuk salat. Ya, dan segala macam bentuk kebaikan milik Allah. Selamatlah atas engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah dan berkahnya. Selamat pula lah atas kami.
dan atas segala hamba-hamba Allah yang saleh. Ini doa untuk setiap orang mukmin yang saleh. Setiap hari orang-orang mukmin yang saleh didoakan seluruh manusia yang salat. Subhanallah. Apabila kita saleh masuk dalam doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya. Sebagian ulama mengatakan hanya sampai di sini. Sebagian mengatakan disempurnakan sampai akhir. Antara ulama khilaf. Tapi jika dibaca sampai sini tidak ada masalah. Semua sepakat tak jadi masalah. Baik, kita baca hadis berikutnya. Tafadhal. Qala wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi azwa mankibaihi idza iftataha as-salata wa idza kabbara lir-ruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i muttafaqun alaihi wa fi hadisi Abi Humaid inda Abi Dawud yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi thumma yukabbiru wa li Muslimin an Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu nahu hadithi Ibnu Umar lakin qala hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berikutnya dari riwayat Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, adalah Rasulullah sallallahu mengangkat kedua tangannya hadzwa mankibai, sejajar dengan kedua bahunya. Seperti ini. Sejajar dengan bahu. Idza iftataha as-salata. Pertama, ketika memulai salat, takbiratul ihram, Allahu akbar. Wa idza kabbara ruku', ketika ruku', Allahu akbar, ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku', demikian juga ketika bangun daripada ruku', sami Allahu liman hamidah. Muttafaqun alaih. Ini 3 kali mengangkat tangan yang disepakati para ulama ketika salat. Bahwasanya mengangkat tangan ini disyariatkan, tidak diwajibkan. Dianjurkan. Sekiranya tidak diangkat, salatnya sah, tapi menjadi sunnah. Karena dia bukan termasuk ke dalam rukun salat. Ya, pada 3 tempat Rasulullah mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Ketika takbiratul ihram, ketika sujud, dan ketika bangun daripada sujud. Nanti ada satu lagi, ketika bangun daripada tasyahud yang kedua. Tasyahud yang pertama maksudnya. Ketika bangun daripada tasyahud yang pertama. Itulah 4 tempat yang terdapat riwayat-riwayat yang sahih Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Muttafaqun alaih. Adapun wa fi hadithi Abi Humaidin inda Abi Dawud, dalam riwayat yang dikutkan Abi Dawud dari jalur Abu Humaid, yarfa'u yadayhi hadzwa yuhadhiya bihima mankibaihi thumma yukabbir. Dia mengangkat terlebih dahulu kedua tangannya sejajar dengan bahunya, ya, kemudian yukabbir, kemudian bertakbir. Allahu akbar, bertakbir. Ya. Dan telah saya sebutkan pada kesempatan yang silam bahwasanya dalam bertakbir sini boleh mendahulukan tangan Allahu akbar atau beriringan Allahu akbar, ataupun ya bertakbir dulu baru mengangkat tangan, tak ada masalah. Nanti insyaallah kapan sempat kita baca dalam sifat salat Nabi untuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Selepas ini nanti kita akan rujuk ke sana. Wali Muslimin an Malik bin Al-Huwairits, dan dalam riwayat Muslim dari jalur sahabat Nabi Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu nahwu hadis Ibnu Umar, mirip seperti hadis di atas Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar, lakin qala, tetapi dalam riwayat ini, dalam riwayat Malik bin Huwairits, hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunai. Nabi mengangkat kedua tangannya hingga sejajarlah dengan ya atas bagian telinganya. Ini furu'u udhunain. Berarti seperti ini, Allahu akbar. Dia lebih tinggi sedikit daripada bahu. Bahu seperti ini, ya, furu' naik ke atas, sejajar dengan nih. Mengangkatnya seperti ini,
Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ini boleh sejajar bahu, Allahu Akbar juga boleh sejajar dengan ya daun telinga bagian atas. Inilah cara kaifiat mengangkat tangan, ya. Dan mana yang benar? Dua-duanya boleh. Boleh saja Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang sejajar dengan bahunya, terkadang sejajar dengan ya daun telinga bagian atas, tak mengapa. Karena hadisnya seluruhnya sahih. Kemudian baca satu hadis lagi. Qala wa an Wa'il ibni Huzri radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fawada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi akhrajahu Ibnu Huzaimah. Wa an Wa'il ibn Hujrin, dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qal, berkata Wa'il, sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu al-yumnah, maka dia meletakkan tangannya yang kanan. Maksudnya adalah disebutkan kata-kata tangan maka identik dengan telapak tangan dari sini ke atas. Iya. Maka dia meletakkan yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra, tangan kanannya di atas tangan kirinya. Maksudnya ya, tangan kanannya ini di atas tangan kirinya seperti ini. Boleh seperti begini atau seperti ini. Ya, ala sadrihi, di atas dadanya. Ya, sebagian ulama mengatakan sadrun itu adalah dari sini sampai kemari. Sini sampai kemari, sadrun. Sini atau di sini. Ya. Dan ini sebagian daripada ulama mengatakan inilah namanya sadrun. Allahu Akbar. Sebagian daripada ulama-ulama Syafi'iyah sebagian Nawawi rahimahullah mengatakan sadrun sini adalah di atas surrah, di atas pusar. Ya. Begini di atas pusar. Tadi begini. Di atas pusar. Ya. Dan insyaallah mana-mana antum kerjakan tak masalah. Yang begini tak ada masalah, insyaallah yang begini pun tak ada masalah. Dan ada riwayat yang dijadikan sebagai ulama-ulama Hanafiyah di bawah pusar, tapi riwayatnya lemah. Ya. Dan ini pendapat ulama-ulama Hanafiyah di bawah pusar. Jadi antum tak usah heran ketika orang India, Pakistan, Bangladesh, sebagian Turki yang bermazhab Hanafi meletakkan tangannya di bawah pusarnya. Ya. Tapi hadis-hadisnya yang sahih adalah yang di atas dada. Kapan posisi ini dilakukan? Yaitu ketika berdiri. Ketika berdiri sholat. Dan para ulama sepakat ini dilakukan, disyariatkan ketika awal berdiri. Setelah takbir Allahu Akbar. Dan para ulama berselisih pendapat setelah bangun daripada ruku'. Sebagian mengatakan bangun daripada ruku itu adalah posisi berdiri. Masuklah ke dalam hadis Wa'il bin Hujur ini. Berarti kalau posisi berdiri, tangannya kembali sebagaimana semula. Sami Allahu liman hamidah. Karena riwayat dari Nabi SAW ya menunjukkan bagaimana salat Nabi SAW ketika berdiri, inilah dia. Tak ada yang lain. Riwayat Wa'il bin Hujur. Kata mereka yang mengatakan disunahkan kembali seperti ini, karena hadis Wa'il bin Hujur seperti ini. Apa bunyinya? Aku sholat bersama Nabi SAW. Maka dia meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya di atas ya dadanya. Kapan letak ini? Tentunya ketika berdiri. Tak ada tempat seperti ini. Ketika sujud tak mungkin. Ketika rukuk pun tak mungkin. Tak mungkin ketika rukuk seperti ini.
yang mungkin ketika berdiri, dan berdiri hanya dua keadaan. Pertama, ketika berdiri ya selepas takbir. Yang kedua, ketika berdiri selepas bangun daripada ruku. Karena itulah para ulama dalam hal ini berselisih. Kebanyakan ulama mengatakan ketika berdiri daripada ruku tidak ada keterangan dari Nabi SAW. Karena keterangan tak ada, maka tangan ini tak bisa diangkat. Maka seperti ini ajalah. Ini kata jumhur ulama. Kata mereka apa? Mana dalilnya seperti ini? Ya, kata mereka ini hadis Wa'il. Ini hadis Wa'il ketika selepas takbir. Ya. Selepas takbir. Kata para jumhur ulama. Adapun setelah bangun daripada ruku tak ada dalil. Karena tak ada dalil, kata mereka, tak ada perintah, bahkan tak ada keterangan dari sahabat yang membuat demikian. Tak ada pula dari para tabi'in yang mengatakan demikian. Yang meletakkan tangan kiri seperti ini, tak ada keterangan dari sahabat, tak dari tabi'in. Dari tabi'in pun tak ada. Oleh karena itu kata mereka, kembali ke hukum asalnya apa ya? Seperti begini saja. Inilah namanya istirsal. Ya. Dan berselisihlah para ulama dalam bab ini. Jumhur mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya, lurus kedua tangan. Sebagian ulama-ulama dari Hanabilah mengatakan sami Allahu liman hamidah seperti ini. Tapi mereka juga tidak mewajibkan, menyunahkan, boleh ditinggalkan. Ya. Jadi yang begini sami Allahu liman hamidah begini enggak ada masalah. Dia katakan ini hadisnya. Apa hadisnya? Hadis Wa'il. Ya, juga dari Sahal bin Sa'ad. Kana an-nasu yu'maruna an yadha ar-rajulu al-yad al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Adalah orang-orang diperintahkan meletakkan tangan kanannya yang kanan di atas tangan ala dhira'ihi, dhira'nya. Sini dhira' nih. Al-yusra fi shalah. Maka boleh seperti ini, boleh seperti ini. Ya. Dan semua ini hanya dapat diterapkan ketika berdiri. Ya, karena itulah ulama berselisih pendapat dalam bab ini. Ya, ini jelas andai kata sami Allahu liman hamidah seperti ini, satu tempat yang asing menimbulkan fitnah, lebih baik ditinggalkan. Tetap sami Allahu liman hamidah. Apabila dikhawatirkan masyarakat belum paham akan menimbulkan fitnah menyelisih mereka. Karena dia hanyalah perkara yang sunnah, tidak ada yang mewajibkannya. Allahu tabaraka ta'ala alam. Nanti kita akan lanjutkan. Banyak sekali pertanyaan. Sementara waktu kita tinggal 1 menit. Kita baca semampu kita. Kita baca insyaAllah berapa soal. Sewaktu nikah disebutkan nama kita dan nama bin ayah yang bukan ayah kita. Ya. Misalnya seorang perempuan. Ini perempuan atau laki-laki? Ya, apabila seorang perempuan yang fatalnya perempuan, ya, yang harus menjadi walinya adalah yakni orang tuanya, tapi tak diucapkan padanya nama orang tuanya. Ya, kunikahkan engkau, ya, orang tua tirinya mengatakan kunikahkan engkau wahai fulana binti fulan kepada dirinya, padahal dia bukan ayahnya. Atau hakim mengatakan kunikahkan engkau wahai fulana binti fulan kepada nama yang bukan nama ayahnya. Ya, baik, boleh jadi karena itu nama adalah nama ayah tirinya atau nama ayah biologisnya. Karena dia terlahir dalam keadaan zina, ya dan billah. Bagaimana hukum pernikahan mereka jika telah terjadi pernikahan? Ya, jawabannya nikahnya tak sah. Bagaimana jika telah terlanjur buku nikah dan seterusnya? Jawabannya buku nikah biar saja, itu adalah legalitas dalam bentuk agama, negara. Maka ketika dia tahu bahwasanya tak sah, hendaklah diperbaiki nikahnya. Bagaimana memperbaikinya? Panggil walinya yang benar-benar, abangnya, abang kandungnya atau abang seayahnya, bukan abang seibu. Jika tak ada karena dia adalah anak zina, maka ketika itu yang menjadinya adalah wali hakim yang menikahkannya. Ya, barulah ketika itu pernikahannya sah. Adapun anak-anak terlahir daripada hasil pernikahan tersebut semuanya tidak anak zina, anak dia. Dinisbatkan kepadanya. Apabila hal ini terjadi karena ketidaktahuannya. Ya.
namanya al-wat'u bi syubhah. Semua anak-anaknya disebutkan kepadanya kecuali anak zina. Anak zina tidak disebutkan kepada ayahnya tapi disebutkan yang paling sahih kepada ibunya. Jadi mengenai buku nikahnya biarkan saja. Solusinya adalah panggil abangnya, nikahkan sekarang, malam ini besok pagi, panggil 2 saksi nikahkan. Jadilah mereka suami istri yang sah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Apa hukum mengucapkan salam dengan tambahan wabarakatuh? Tak mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah Fatihah, ya nanti kita sebutkan perselisihan para ulama tentang Fatihah. Sebagian mengatakan setelah semua sepakat dia rukun dalam sholat, dan semua sepakat dibaca ketika orang sholat sendiri. Perbedaannya adalah ketika sholat bermakmum di belakang imam. Sebagian ulama-ulama Hanafiyah mengatakan kalaulah bermakmum maka gugur baginya membaca Fatihah. Semuanya kembali kepada bacaan imam, baik dalam sholat jahriyah maupun sirriyah, baik sholat asar maupun sholat maghrib. Tak perlu baca Fatihah, ikut saja gerakan imam. Ini mazhab Hanafiyah. Ya. Dan mazhab Malikiyah, dan ini dirojikan sebagai ulama sebagaimana Syekh Islam Taimiyah dan Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di dan lain-lainnya. Ya. Bahwasanya dalam salat-salat jahriyah dia tak perlu baca, cukup dia dengar supaya sempurna dia mendengarkan Fatihah. Ya, dalam salat-salat sirriyah seperti asar, zuhur, maka wajib bagi dia membaca Fatihah karena dia tak dengar, mengumpulkan hadis-hadis. Pendapat yang ketiga bahwasanya Fatihah dibaca dalam setiap rakaat. Ya, dan itu yang kita pilih, insyaallah nanti kita akan sebutkan minggu akan datang dalil-dalilnya, tetap dibaca ya dalam setiap rakaat, baik bersama imam maupun sendiri maupun menjadi makmum. Ketika sholat sunnah di sholat subuh setelah ya saat sujud setelah baca subhana rabbiyal a'la dan ingin berdoa untuk sesuatu hal, apakah harus di dalam hati atau diucapkan? Boleh diucapkan. Kalau apabila hafal bahasa Arab, doanya langkah baiknya diucapkan ketika sujud. Doa-doa yang dihafalkan, Rabbana atina fid dunya dan lain-lainnya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya dan seterusnya, diucapkan dengan bibirnya, diucapkan dengan lidahnya. Apakah ketika di rukuk kita membaca subhanallah, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, ketika dibaca dalam keadaan rukuk haruskah juga dibaca dalam sujud? Tak ada masalah, boleh dibaca, boleh tidak. Boleh dengan bacaan-bacaan lainnya. Insyaallah tabaraka taala, karena ini adalah bacaan-bacaan yang sifatnya variasi. Boleh ini, boleh ini. Ya. Apakah boleh setiap kali berdoa minta Allah mengampuni dosa kaum muslimin? Iya, tak mengapa. Ya, dan dimudahkan rezekinya juga tak mengapa, baik. Ya Allah maghfir lana wal muslimina wal muslimat, tak mengapa. Wal mu'minina wal mu'minat. Ya. Ya Allah mudahkanlah bagi mereka rezeki mereka, tak ada masalah. Baik-baik saja. Wallahu tabaraka taala alam. Demikianlah soal-soal malam hari ini, kita padakan sampai di sini. Jangan qomat dulu, salat sunnah yang belum salat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.